Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam dengan tema Tuhan Melihat Hati. Didasarkan pada 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saat Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel, karena ia telah berbalik dari Tuhan dan tidak lagi mentaati firman-Nya, maka Allah mengutus Samuel untuk memilih seorang raja dari anak-anak Isai. Pertama kali Samuel melihat Eliab, anak sulung keluarga tersebut, seorang yang berperawakan tinggi, berparas tampan. Dia berpikir bahwa Eliab cocok untuk raja, dan juga berpikir bahwa Allah menghendaki Eliab sebagai raja. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel mungkin juga saat itu ingat bahwa sosok raja yang pertama Israel itu Saul adalah sosok yang berperawakan tinggi besar, berparas ganteng, tampan, dan gagah perkasa, dan dia pikir bahwa Eliab cocok untuk jabatan itu. Namun ketika Samuel mengajukan Eliab ke hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawabnya dengan nada negatif. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan melihat hati, ayat ini mengandung pengertian bahwa Tuhan menolak akan Eliab. Samuel kemudian melanjutkan keantrian berikutnya, sampai akhirnya Samuel mendengar perkataan, inilah dia. Bukan atas orang yang berada dalam urutan pertama, atau orang yang dikatakan terbaik secara fisik menurut Samuel, tetapi justru orang yang tidak diperhitungkan sama sekali, bahkan dia tidak masuk dalam hitungan. Saudara sekalian, Daud memang bukan orang yang masuk hitungan. Dia bukan tentara pilihan. Daud adalah seorang biasa, anak bungsu dari keluarga Isai, yang kerjaannya tiap hari mengembalakan kawanan kambing domba ayahnya. Saudara sekalian, Daud secara umum sama sekali tidak masuk kualifikasi, tetapi ada satu hal yang membuat Allah memperhitungkan dirinya, yakni hatinya. Allah memilih Daud bukan berarti Daud sosok yang sempurna. Allah tahu Daud juga adalah manusia biasa yang memiliki ketidaksempurnaan. Namun Allah melihat hatinya. Daud memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Daud bersedia mengembangkan hati yang berkenan di hadapan Allah. Makna hati dalam Alkitab berkaitan dengan moralitas, dengan integritas, dengan kehidupan rohani manusia. Amsal pasal 4 ayat ke-23 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan mengalir dari hati. Hati adalah inti atau esensi jati diri manusia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan standar manusia. Tuhan memiliki penilaian yang berbeda dengan penilaian manusia. Manusia dapat melihat penampilan luar saja secara kasat mata, tetapi Tuhan sanggup melihat sampai hati yang terdalam.
Bukan berarti Tuhan menganggap kemampuan atau kecakapan manusia tidak penting. Namun hal yang pertama Tuhan lihat adalah kualitas hatinya. Tuhan akan selalu mencari hati yang terpaut kepadanya, yang setia, yang mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Di saat dunia begitu terfokus memperhatikan rupa dan penampilan saja, namun tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat sesuatu lebih penting dari semuanya itu. Dia memandang jauh ke dalam hati kita. Dia menambahkan hati yang berintegritas, hati yang dekat dan setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja tanpa kecuali untuk menggenapi rancangannya. Siapa saja yang berkenan di hadapannya. Menjaga dan memelihara hati yang berkenan memang bukanlah hal yang mudah. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan dan bersandar padanya. Tentu dengan ketulusan, kejujuran, kesetiaan, ketaatan kita kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memampukan kita memilikinya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan melihat hati. Dan biarlah Tuhan tolong supaya kami mampu memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang dekat denganmu, hati yang jujur, tulus, setia, taat kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi alat dan berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kerohanian kami, berkati kehidupan keluarga kami, berkati kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.